Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proposal skripsi yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Sapi Menggunakan Logika Fuzzy. Baik, jadi di sini yang pertama saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Ibu Arida selaku dosen pengampu di kelas kami. Terima kasih buat Ibu yang sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator bernama Yayang Mario, dan di sini ada teman-teman saya. Saya Tahir Ismoyo. Saya Sabda Alam. Saya Abdul Julian Haribu. Jadi inilah kami dari kelompok 5. Langsung aja di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Sapi Menggunakan Logika Fuzzy. Baik. Jadi di sini yang akan kami jelaskan sedikit banyaknya. Yang pertama mengenai bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka tentang penelitian, apa itu sistem pakar, apa itu logika fuzzy, dan yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Di sini terdapat tempat dan waktu penelitian, metode pengembangan sistem, analisis, dan yang terakhir desain, dan yang pasti di sini ada daftar pustaka. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari bab 1 pendahuluan yaitu tentang latar belakang. Jadi seiring perkembangan teknologi, informasi sekarang ini berjalan sangat cepat dan memegang peranan penting dalam berbagai hal. Contohnya pada kasus ini kami yang akan menjelaskan sistem pakar diagnosis pada sapi menggunakan fuzzy log. Di sini kami menggunakan sistem pakar. Jadi apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk problema-problema dalam suatu domain yang spesifik. Menurut Suryadi 2014, penyakit sapi terdiri dari beberapa macam yang diderita seperti penyakit radang, limpa atau antrak, penyakit brucellosis, penyakit ngorok, penyakit Johne, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin merancang sistem dengan judul Sistem Pakar Penyakit Sapi Menggunakan Logika Fuzzy, yang nantinya dapat menentukan penyakit sapi sekaligus memberikan solusi berdasarkan gejala yang ada. Baik, selanjutnya isinya akan dijelaskan oleh teman saya Tahir Ismoyo. Ya, terima kasih untuk rekan saya Yayang Mario. Kemudian saya akan melanjutkan masuk ke rumusan masalah. Pada penelitian ini, bagaimana penerapan logika fuzzy Tsukamoto untuk membantu pengambilan keputusan pada diagnosis penyakit sapi. Baru kemudian batasan masalahnya. Yang diambil secara umum dalam pembahasan ini adalah yang pertama, yaitu sesuai sampel data penyakit hewan sapi, ada masalah yang disebabkan oleh bakteri yang pertama, kemudian jamur, lalu virus. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode Tsukamoto. Kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit sapi menggunakan fuzzy Tsukamoto. Masuk ke manfaat penelitian. Manfaatnya di sini sebagai alat bantu dalam menentukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap masalah yang menyerang hewan sapi, terutamanya untuk
masyarakat di penduduk desa. Dan akan masuk ke bab 2. Yang pertama, penelitian sebelumnya. Deteksi dan penanganan di sini pada penyakit sapi merupakan hal yang penting untuk peningkatan produksi daging sapi. Karena di sini tuh ketergantungan terhadap dokter itu sangat penting, sangat tinggi, terutama bagi para peternak di desa. Sampai saat ini sudah ada beberapa hasil perkembangan sistem pakar dalam berbagai bidang sesuai dengan kepakaran seseorang, misalnya bidang pendidikan, kedokteran, maupun bidang yang menyangkut penyakit khususnya sapi. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan topik pembahasan yang tadi tertunda dari Bang Tahid, dan di sini saya akan langsung menjelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem pakar. Sistem pakar atau expert system secara umum adalah sistem yang berusaha menghadapi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli. Dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Diharapkan dengan sistem ini, orang awam dapat menyelesaikan masalah tertentu, baik sedikit, rumit, ataupun rumit sekalipun, tanpa bantuan para ahli dalam bidang tersebut. Sedangkan bagi para ahli, sistem ini dapat digunakan sebagai sistem yang berpengalaman. Oke, di sini teman saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dengan logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Azade, memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Logika fuzzy digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa atau linguistik. Misalnya, besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, dan sangat cepat. Secara umum, dalam sistem logika fuzzy terdapat 4 buah elemen dasar, yaitu basis kaidah atau disebut rule base, yang berisi aturan-aturan secara linguistik yang bersumber dari para pakar. Yang kedua, suatu mekanisme pengambilan keputusan atau inference engine yang memperagakan bagaimana para pakar mengambil suatu keputusan dengan menerapkan pengetahuan. Yang ketiga, proses fuzzifikasi yang mengubah besaran tegas ke besaran fuzzy. Yang keempat, yaitu proses deifikasi yang mengubah besaran fuzzy hasil dari inference engine menjadi besaran tegas. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, terima kasih rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk bab 3-nya. Kita masuk ke metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Dinas Peternakan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk penelitian akan dilaksanakan sesudah seminar proposal. Oke, kita lanjut ke metode pengembangan sistem. Untuk metodenya, rekayasa perangkat lunak memberikan teknik
untuk membangun perangkat lunak berkaitan dengan serangkaian tugas yang luas yang menyangkut analisis kebutuhan, konstruksi program, desain, pengujian, dan pemeliharaan Rogers S. Pressman tahun 2002. Untuk menyelesaikan masalah ini, di dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, penulis memilih menggunakan metode pengembangan sistem model sekuensial linear. Model ini sering juga disebut dengan siklus kehidupan klasik atau model air terjun. Dan kita masuk ke analisis. Analisis ini kita setelah analisis harus ada desainnya. Setelah ada desain, kita harus memiliki kode agar dapat dites. Untuk data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah gejala penyakit dan apa solusinya. Untuk cara pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. Untuk yang pertama, observasi. Kita harus memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung pada dinas yang terkait. Misalnya, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Provinsi Bengkulu. Untuk Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nasan. Untuk yang kedua, kita harus wawancara. Agar apa? Agar pengumpulan data yang kita perlukan itu bisa lengkap dan langsung harus kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Peternakan Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nasan. Dan untuk yang ketiga, harus memiliki studi pustaka, yaitu kita harus membaca terlebih dahulu atau mempelajari buku-buku yang ada sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Untuk kebutuhan hardware atau softwarenya, dalam penelitian ini kita harus menggunakan sebuah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Pertama, perangkat hardware 1 unit notebook Acer AMD. Yang kedua, untuk perangkat softwarenya, sistem operasi Windows XP Service Pack 2. Untuk aplikasi Visual Basic 6.0. Untuk yang ketiga, Microsoft Office 2007. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arda Juliar Godolo. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang desainnya. Jadi di sini ada flowchart, metode economic order, quantity atau disingkat EOQ. Jadi di sini terdapat flowchart yang menandakan tentang proses penginputan data gejala serta diagnosis penyakit yang terjadi di sapi. Jadi di sini kita awal mula menginput data gejala. Setelah menginput data gejala, kita input data penyakit. Setelah proses input data penyakit selesai, kita masuk ke input data solusi. Setelah selesai menginput data solusi, jadi di sini akan diproses di rule. Setelah di rule selesai diproses dan dipertimbangkan, data penyakit akan keluar dan data penyakit akan keluar langsung dan menunjukkan diagnosis penyakit tersebut. Dan di sini juga ada diagram konteks. Jadi diagram konteks ini gambaran umum mengenai proses yang terjadi di sistem diagram konteks itu sendiri. Dari proses, entitas juga merupakan unsur luar dari sistem yang mendapat dan memberi data ke sistem. Sedangkan proses adalah kegiatan atau pengolahan yang dijalankan di dalam sistem. Di sini juga ada DFD level 0.
Apa itu DFD level 0? Di sini dijelaskan level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas pada diagram konteks dan akan diberikan nomor untuk setiap proses yang berjalan. Umumnya mulai dari angka 0 jadi start awalnya itu mulai dari angka 0. Jadi di sini juga ada entity relationship diagram, ya disingkat biasanya ERD. Apa itu ERD? ERD ini merupakan singkat dari itu tadi entity relationship diagram atau diagram hubungan entitas. Jadi ERD ini juga sering dinamakan dengan ER atau diagram dan juga mode ER. Sederhananya ERD ini salah satu jenis diagram struktural yang bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam desain sebuah database maupun rencana bisnis. Jadi di sini akan dilanjutkan oleh moderator kita, Yayang Mario. Jadi kepada Yayang kami persilakan. Oke, baik. Jadi terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Jadi di sini mengenai sistem pakar tadi dapat disimpulkan bahwa kita dapat menjalankan sistem ini. Yang pertama, kita harus melakukan observasi, yaitu memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung ke kantor dinas yang terkait. Yang kedua, kita melakukan wawancara kepada peternak yang ada. Yang ketiga, kita melakukan studi pustaka, yaitu membaca, mempelajari buku-buku tentang penyakit pada sapi. Yang ketiga, pastinya kita harus mempersiapkan alat dan bahannya, yaitu hardware dan software yang tadi kita perlukan. Baik, jadi mungkin cukup sekian dahulu video presentasi dari kami. Mungkin di sana sininya ada kekurangan ataupun kelemahan yang kami sampaikan, ada yang kurang jelas. Kami dari kelompok 5 mohon maaf dan mohon izin kepada Ibu Arida. Kami selaku manusia yang lemah mungkin banyak hilap dan salah. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.